Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana teknik analisis data di bagian kedua. Pada bagian ini terdiri atas pertama adalah mengelompokkan data, yang kedua adalah membentuk grafik, tren, dan persamaan grafik. Ini sudah kita pelajari di bagian 1. Silakan Anda tonton video sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan hubungan umum antara variabel bebas dan terikat. Baik, langsung saja. Di sini saya telah memiliki sejumlah data yang dikelompokkan ke dalam beberapa tabel. Pada dasarnya semua data ini memiliki hubungan keterikatan. Nah, di sini data-data yang saya bagi ke dalam 3 tabel ini diperoleh dari satu eksperimen misalkan. Jadi, dalam satu tabel, misalkan tabel berwarna kuning ini terdiri atas 4 variabel masing-masing, variabel A, variabel B, dan variabel C, serta variabel Y, di mana variabel A dan B dan C adalah variabel bebas. Kemudian variabel Y adalah variabel terikat. Begitu pula dengan tabel yang kedua, begitu pula dengan tabel yang ketiga. Kemudian kita lihat satu persatu. Pada tabel yang berwarna kuning, di antara variabel-variabel bebas ini ada satu variabel yang sifatnya mengalami perubahan, sedangkan 2 variabel sisanya merupakan nilai yang konstan. Sehingga tabel pertama ini menitik beratkan pada hubungan antara variabel A dan variabel Y. Adapun tabel yang kedua, di sini terlihat bahwasanya variabel yang mengalami perubahan adalah variabel B, sedangkan variabel A dan variabel C konstan. Hal ini menandakan bahwa pesannya tabel ini memiliki penekanan pada hubungan antara variabel B dan variabel Y. Begitu pula tabel yang ketiga, nilai yang berubah adalah variabel C, sedangkan variabel A dan B konstan. Untuk menganalisis data, Anda hanya cukup menggunakan 2 kolom daripada tabel ini, di mana satu kolom adalah variabel yang mengalami perubahan dan yang satunya lagi adalah kolom tempatnya variabel terikat. Kita akan mengambil pada tabel ini yaitu nilai-nilai yang ada di kolom variabel A dan kolom yang ada di variabel Y saja. Anda bisa menggunakan menghapus antara variabel B dan C, tetapi karena datanya akan kita pakai kembali, kita akan mengcopy semua data ini, select all, kemudian kita pindahkan ke set yang baru. Misalkan kita paste di sini, dan kita menggunakan paste. Untuk Google Sheet kita bisa menggunakan mohon maaf, di sini kita bisa menggunakan Ctrl Shift V untuk mengcopy semua data yang ada di sini. Kita ulangi lagi. Kemudian kita copy. Kemudian di sini kita pastekan. Di sini kita paste value saja ya. Kita pilih oke. Kemudian kita hapus, karena tabel pertama ini yang tadi berwarna kuning, kita tandai berwarna kuning supaya bisa membedakan sama warnanya. Kemudian ini tadi berwarna biru, ini tabel hasil dari copy paste tadi, dan yang ini kalau tidak salah tadi berwarna abu-abu. Oke, langkah berikutnya adalah menghapus 2 variabel yang tidak terpakai, maksud saya variabel yang bernilai konstan. Seperti pada tabel kuning sini kita akan hapus, 2 variabel yang bernilai konstan. Sedangkan di sini kita hapus kolom pada variabel A dan C. Kemudian ini kita hapus kolom A dan B-nya. Sehingga hanya menyisakan 3 tabel yang terdiri atas masing-masing 2 kolom variabel. Kemudian langkah berikutnya sama seperti pada tutorial pertama,
kita lakukan membentuk grafik, tren, dan persamaan grafik. Langsung saja kita blok semua tabel, kemudian pilih insert, chart, tunggu sebentar, kemudian kita pilih customize, series, aktifkan trend line-nya, kemudian pilih warna dari trend line itu sendiri. Untuk tipe ini lebih cocok menggunakan linear ya. Kemudian kita langsung saja use equation. Di sini terlihat persamaannya adalah Y sama dengan 61,3x. Jadi kita bisa tuliskan di sini Y sama dengan 61,3x atau 61,3a. Kemudian untuk grafik kedua kita lakukan hal yang sama, blok, kemudian di sini kita pilih insert, chart, tunggu sebentar, kemudian kita pilih customize-nya, series, kemudian aktifkan trend line, kemudian pilih warnanya, kemudian kita pilih tipe daripada trend line itu sendiri. Coba kita pilih misalkan polinomial, ternyata polinomial ya cocok ya. Lalu kita aktifkan labelnya use equation. Di sini terlihat persamaannya seperti ini. Kalau Anda terlalu bingung dengan persamaan ini, mungkin bisa saja trend line-nya tadi bukanlah polinomial. Misalkan jika Anda memilih power series, ternyata power series lebih sederhana daripada polinomial. Nah, dengan menggunakan power series, kita lebih menggunakan kecenderungan untuk satu persamaan yang lebih fit, yang lebih cocok. Sehingga untuk grafik B ini, maksud saya tabel kedua ini lebih cocok menggunakan power series dibandingkan dengan polinomial, karena persamaannya terbentuk seperti ini. Walaupun persamaan ini benar adanya, tetapi hal ini akan membuat kita bingung antara munculnya dua variabel yaitu x kuadrat dengan x itu sendiri, sehingga kita lebih cocok menggunakan power series. Kita pindahkan ke bawah supaya tidak mengganggu, lalu kita bisa ketik persamaannya, Y sama dengan 26,8 X pangkat 2 atau B pangkat 2. Kemudian kita pilih yang terakhir, lakukan hal yang sama, kita blok, kemudian kita insert, chart, kita tunggu sebentar, lalu kita customize, kita pilih seriesnya, kita aktifkan trend line-nya, ganti warna trend line-nya tadi, kemudian pilih tipe dari trend line itu sendiri. Coba kita langsung ke power series, ya cocok. Langsung kita aktifkan labelnya dan use equation. Di sini persamaannya terbentuk persamaan Y sama dengan 2576 X pangkat negatif 1, atau bisa dituliskan Y sama dengan 2576 per X, per C ya. Kemudian setelah kita mendapatkan persamaan trend line masing-masing daripada grafik itu sendiri, kita bisa, yang ketiga adalah menentukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebelumnya kita bisa pindahkan semua rumusan yang ada di masing-masing tabel ini. Misalkan di sini adalah Y sama dengan 61,3, kita copy saja. Kemudian misalkan kita pindahkan ke sini. Kemudian kita copy lagi. Copy, kemudian kita pindahkan di sini, paste, dan terakhir satu lagi. Kita copy dan kita pindahkan ke tabel di bawah ini. Lalu kita rapikan persamaan ini. Misalkan di sini kita mencoba menggunakan equation superscript saja ya, seperti ini. Jika Anda lihat bahwasanya persamaan ini sudah terbentuk, bila kita mengetahui polanya, untuk
variabel Y dan variabel A ini memiliki hubungan lurus. Kalau kita tulis secara matematika, Y sebanding dengan A, Y berbanding lurus dengan A. Mohon maaf ya. Adapun yang hubungan antara Y dan B, kita bisa menulis seperti ini: Y sebanding dengan B kuadrat ya. Y sebanding dengan B kuadrat. Adapun yang terakhir, kita juga bisa menulis hubungan Y sebanding dengan Y berbanding terbalik ya dengan C, atau Y sebanding dengan 1/C. Sehingga apabila ketiga persamaan ini kita kumpulkan, kita bisa menuliskan kembali Y sebanding Y sebanding dengan A dikali B pangkat 2 kemudian per C. Nah, di sini dia per C. Sampai di sini kita telah memiliki hubungan antara masing-masing variabel, bahwasanya Y sebanding dengan A B kuadrat per C. Namun persamaan ini tidak boleh atau belum kita bisa bentuk sebagai bentuk persamaan. Mengapa? Karena kita harus menguji persamaan ini ke dalam data yang telah kita peroleh. Tujuan utama adalah kita memperoleh hubungan antara masing-masing variabel bebas dan terikat ini. Nah, untuk melengkapi daripada persamaan ini, menjadikannya bentuk sama dengan, maka kita harus menggunakan konstanta, nilai konstanta, yaitu K. Kemudian kita bentuk persamaan ini menjadi seperti ini: Y sama dengan konstanta dikali A dikali B kuadrat per C. Sehingga persamaan ini boleh dijadikan sama dengan apabila muncul konstanta. Berapakah nilai konstanta? Ini akan kita cari dari data yang kita peroleh. Kita kembali ke tabel asli, maksud saya. Di sini tabel yang pertama kali yang kita tidak dilihat sama sekali. Di sini kita melihat bahwasanya, misalkan tabel pertama, pada baris pertama data-datanya seperti ini: 1, 4, 6 dan Y-nya seperti ini. Nah, apabila kita menerapkan hubungan, mohon maaf saya insert satu lagi kolom ya. Jika kita menerapkan hubungan tanpa konstanta, maka akan terbentuk persamaan tadi sama dengan Y sama dengan A kali B kuadrat dibagi C. Maka jika sel ini kita isi rumusan daripada persamaan tadi, menjadi Y sama dengan A dikali B pangkat 2 dibagi C. Lalu kita enter. Nah, ternyata hasil yang ada di sini berbeda dengan yang ada di sini. Sehingga antara nilai yang ada di sini harus menemukan sebuah konstanta. Mencari nilai konstanta caranya mudah sekali. Kita bisa mencari nilai K sama dengan semua nilai yang ada di variabel ini kita balik. K sama dengan Y dibagi semua hasil perhitungan daripada variabel itu sendiri. Variabel A, B, dan C tadi kita copy, sehingga terbentuk persamaan K sama dengan Y dibagi A kali B kuadrat per C. Atau sederhananya, nilai K sama dengan, kita ambil daripada nilai kolom ini dibagi dengan hasil perhitungan tadi, maka akan kita peroleh K-nya di sini 23. Nah, apakah K ini nilainya sama semua? Kita bisa drag sampai ke bawah. Ya, K-nya ternyata semuanya 23. Coba kita lakukan hal yang sama, misalkan insert. Kita lakukan dengan rumusan yang sama di sini.
tadi sama dengan A dikali, mohon maaf, sama dengan A dikali B kuadrat, ini B pangkat 2 dibagi C, kemudian mohon maaf dibagi nilai C ya, kemudian sama nilai K nya adalah nilai Y pertama kali dari data dibagi dengan hasil pembagian persamaan. Kita lihat K nya kembali dapat 23. Bagaimana dengan semua data? Ya, ternyata nilai K nya adalah 23. Apabila nilai K dibentuk dari apabila nilai K yang terbentuk nilainya berbeda-beda, maka kita bisa mengambil rata-rata. Jadi kita bisa mengambil misalkan sama dengan rata-rata daripada semua nilai yang ada di sini, kita rata-ratakan, kemudian kita peroleh nilai rata-rata. Bila ternyata sini ada 24, 23, 23,5 dan lain-lain, kita bisa rata-ratakan. Oke, sama halnya saya tidak lakukan untuk tabel selanjutnya. Di sini kita telah memperoleh nilai K sama dengan 23, sehingga kita bisa memperoleh persamaan akhir kita Y sama dengan 23 dikali A B kuadrat per C. Ya, ini adalah persamaan akhir yang kita inginkan. Begitulah secara sederhananya bagaimana caranya kita menentukan hubungan umum antara variabel bebas dan variabel terikat. Sekian tutorial saya kali ini.